Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Obsesi. Ketemu lagi di acara Obsesi, obrolan sehat masa kini. Oke, kali ini Sobat Obsesi, kita akan bahas tentang solusi stres di tempat kerja. Pasti Sobat Obsesi pernah ngalamin yang namanya stres tingkat tinggi. Seperti misalnya Sobat Obsesi itu ngerasa kok pekerjaan tidak habis-habisnya, terus pimpinan kok ngasih pekerjaan ke saya terus, sehingga kita tuh merasa tidak bisa tidur, atau kebayang-bayang tentang pimpinan yang selalu memberikan kita tugas. Apalagi para pekerja atau petugas seperti perawat yang selalu bekerja dengan sip-sipan, merasa bosan, jarang ketemu orang tercinta di rumah. Jadi kita tidak pernah merasakan kehangatan di rumah. Nah, itu membuat kita menjadi sangat stres karena kita selalu mendambakan kehangatan yang selalu kita impikan di rumah. Nah, pada kesempatan ini sudah hadir di depan kita Dr. Aminullah, spesialis kesehatan jiwa dari RSUD Cengkareng, yang mudah-mudahan dengan kehadiran beliau bisa memberikan solusi kepada kita semua. Bagaimana solusi stres di tempat kerja ya, Dok? Oke, Dokter, sudah siap? Bagaimana Dokter kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Berapa sekarang usianya, Dokter? Baru 72. 72 tahun, Sobat. Berarti nggak stres ya? Nggak pernah stres ya, Dok? Oke. Oke, Dokter. Ya. Sekarang kan zaman pandemi nih, Dokter. Banyak orang yang nggak kerja, ya kan? Banyak putus kerja, bahkan anak-anak juga mungkin ada yang stres juga karena mereka nggak bisa main ya. Tapi kita fokus di para pekerja nih, Dok. Nah, menurut dokter, itu stres itu apa sih, Dok? Jadi kalau stres, semua yang ada di sini Sobat Obsesi nih. stres itu merupakan suatu hambatan di dalam merealisasikan keinginan kita akibat keterbatasan tuntutan kesempatan dan tuntutan-tuntutan yang semakin tinggi. Jadi seperti yang disampaikan tadi, orang di PHK yang tadinya dapat penghasilan tiap bulan sekarang hilang, tidak punya alternatif lain, ya kan? Nah, ini seorang stres pasti, ya. Jadi kalau keinginan kita tidak terpenuhi, maka menimbulkan disappointed, dia rasa kecewa, timbul stres. Oh gitu ya, Dok? Iya. Jadi tuntutan tidak terpenuhi pasti stres, seperti itu ya. Tapi ada, Dok, orang yang sudah tuntutannya terpenuhi. Contoh nih, teman saya udah banyak lah duitnya, ya kan, terus mobil punya, ya, terus anak juga udah punya, tapi kenapa dia selalu bilang kok stres gitu, Dok? Itu kenapa tuh, Dok? Ya, karena setiap manusia itu kan punya sifat keinginan yang tidak terbatas. Oke. Jadi apabila setelah terpenuhi satu keinginan, maka akan timbul keinginan yang baru. Ibaratkan kita, kalau kita sudah punya motor, pengen punya mobil, ya nggak? Punya mobil Kijang, nah pengen baru lagi, bilangnya 90 sampai Mercy, ya kan? Nah, ya Guar, gitu ya. Saya baru punya uang tuh Kijang. Tapi itulah yang terjadi. Jadi karena keinginan kita semakin meninggi, sehingga orang itu tidak pernah puas, Pak. Gitu ya. Ya, oleh karena itu stres ini, keinginan kita harus bisa mengendalikan supaya kita tidak mengalami stres di dalam kehidupan kita. Ya, umpamanya kalau kita pekerja buruh, ya kita jatahnya itulah, kita yang makannya ya segitu kan. Mungkin kita sebagai buruh, kita makan di restoran mahal begitu. Jadi kita harus bisa mampu menyesuaikan diri dengan kapasitas dan kemampuan kita di dalam kehidupan kita. Dan selain itu juga harus perlu ingat kepada Yang Maha Kuasa. Ya kan, yang memberi hidup ini Maha Kuasa. Jadi yang menyebabkan stres itu kita selalu nyari lebih ya, Dok? Benar nggak sih? Iya. Keinginan kita yang bikin stres, Pak. Jadi nyari lebih padahal udah cukup, tapi nyari lebih, benar nggak sih, Dok, kayak gitu? Misalnya nyari lebih. Kayak saya nih, saya padahal udah cukup nih, Dok, tapi saya berusaha nyari kerjaan lagi di luar. Itu bagus nggak, Dok, kayak gitu? Bagus. Kita ya, kalau tidak ada stres, kita nggak bakal maju, Pak. Oh gitu. Iya. Kalau nggak ada stres nggak maju, Sobat Ya. Obsesi. Jadi kalau kita contohin aja orang masyarakat di pedesaan, kenapa di pedesaan lebih terlambat perkembangannya dibanding di kota? Di kotanya dia hidup sendiri, tidak ada keluarga, tidak ada siapa-siapa, dia harus survive.
dia harus kerja, kalau nggak makan. Kalau di kampung, oh ada om saya, ada tante, ada paman, ada rumah kakek, ada tanah di kampung masih ada, sehingga dia tidak kurang effortnya, upayanya untuk memperbaiki kehidupannya juga kurang. Jadi stres itu perlu, tapi harus terkendali, begitu Pak. Oke, berarti kan contoh nih dok, kita karyawan nih dok ya, ya kita memang obsesi ini ya buat kalayak umum juga sebenarnya kita juga karena dari rumah sakit, kita mau tanya juga nih dok, kita kan punya peran kita sebagai perawat misalnya nih, ya, terus peran kita juga ada di rumah gitu dok, sehingga kita dalam memerankan kepimpinan itu yang baik bagaimana sih biar kita nggak stres, terus kita juga bisa berbagi dengan di rumah gitu dok. Itu ada saran-saran gimana itu dok? Jadi memang tuh stres ini orang bisa timbul dari lingkungan, ya kan, bisa dari organisasi kita, ya kan, bisa dari masalah keluarga kita, ya kan. Nah, jadi kita harus bisa memilah-milah di mana posisi kita, disitulah kita berperan. Kalau kita di luar tempat kerja, kita berperan sebagai tenaga kerja, bekerja apa yang dituntutkan oleh pimpinan kita lakukan. Kalau di rumah kita kepala rumah tangga, kita berperan kepala rumah tangga, begitu. Jadi sehingga kalau semua peranan kita masing-masing di dalam kehidupan kita berjalan dengan baik, itu akan lebih aman. Apabila tidak, akan terjadi benturan-benturan kepentingan di dalam lingkungan organisasi. Oke dok. Sekarang gini, kita dalam memenangkan peran itu, tapi kita nggak punya keterampilan dok. Menurut dokter, apakah itu salah satu penyebab stres? Keterampilan, ya. Keterampilannya kan untuk semua orang itu memiliki keterampilan. Nah, ya makanya sesuai dengan kebutuhan yang dia inginkan. Ya, Anda bisa kerja di sini, Anda punya keterampilan, diterima sini kan begitu. Kan nggak mungkin orang dari kampung cukup datang ke rumah sakit Cengkareng diterima pegawai, nggak mungkin. Apalagi pendidikan nggak ada, mau ditaruh di mana kan begitu Pak. Jadi setiap manusia itu memang harus mempersiapkan kompetensinya, apa yang harus dia miliki dan di mana dia akan berperan. Begitu. Jadi sobat obsesi, ternyata keterampilan itu sangat penting ya buat kita jangan sampai stres. Bayangkan kalau kita disuruh membuat laporan aja sehingga kita nggak bisa, pasti stres, benar nggak dok? Kita disuruh nyuntik pasien, nggak pernah diajarin, tuh disuruh nyuntik, stres nggak dok? Pasti stres ya guys, sobat obsesi. Jadi salah satu itu ya dok ya. Jadi peran kita nih dok buat ke rumah, sedangkan kita itu diharapkan di rumah. Jadi kita harus ngelakuin apa ini dok buat orang yang di rumah nih dok? Yang nggak pulang-pulang nih. Ya kalau kita, kan saya katakan tadi, kita sebagai individu harus bisa meletakkan peranan kita di lingkungan kerjaan kita. Ya, kalau kita di rumah kan saya katakan sebagai kepala keluarga. Jadi kalau sedapat mungkin jangan bawa pekerjaan kantor di rumah. Oh gitu. Nanti kalau di kapan dia kepala kantor di rumah ribut mulu sama istrinya. Gitu. Yang ada yang ya kan, anak-anaknya jadi anak buah semua, marah semua. Begitu. Jadi yang diceritain jangan di rumah, jangan diceritain kerjaannya. Nah, di rumah peranan kita sebagai kepala rumah tangga kita jalankan. Tuh. Harus piara anak, harus mencukupi kebutuhan keluarga, kita penuhi, begitu Pak. Jadi dok, kalau dulu istri saya kerja, itu yang diceritain itu selalu direkturnya terus. Direkturnya diceritain dulu. Saya jadi agak malas dengarnya. Boleh nggak sih dok begitu? Makanya itu kan merusak lingkungan kerja, lingkungan rumah tangga kita. Jadi sesuatu itu kita taruh pada tempatnya. Di lingkungan kerja kita bicara masalah pekerjaan, masalah orang-orang dalam pekerjaan. Di lingkungan rumah tangga kita cari yang enak-enak lah. Kasih sayang, meningkatkan kekeluargaan supaya lebih akrab. Kan rumah tangga ini kan sakinah mawaddah dan rahmah supaya kita nyaman di rumah. Gitu. Jadi udah capek kerja, stres di kantor, mau stres lagi di rumah ya. Mau lari kemana lagi, begitu. Ngomongin enak-enak aja. Iya, enak-enak aja di rumah lagi. Jangan gitu. kerjaan lagi. Iya, jangan kerjaan lagi. Oke, baik dok. Ya, ini juga banyak di kolom-kolom kolega saya kan begitu. Satu spesialis A, ini adalah satu spesialis B. Sepulang ke rumah ceritanya pasien mulu, nggak pernah nyambung, Pak. Jadi kan beribut yang ada. Jadi itu, nggak boleh. Oke, jadi sobat obsesi, kalau udah di rumah jangan ngomongin kerjaan, benar ya dok ya?
ngomongin yang enak-enak aja. Nah, di rumah lagi. Kalau perlu bawa makanan ke rumah ya dok. Iya lah. Iya. Oke dokter. Oke dokter ya itu mungkin nanti buat sahabat obsesi yang diharapkan seperti perawat ya, diharapkan untuk ke rumah. Ya pas sampai rumah udah harus maksimal ya dok ya, buat keluarga. Ya kalau bisa bawakan sesuatu mungkin dok yang buat orang rumah ya. Oke. Dok, ada nggak sih stres itu yang berdampak positif buat kita dok? Kan selama ini kan stres itu negatif aja, ya kan? Sampai orang mikirin karena stres jadi tabrakan. Seperti kasus kemarin di stres nggak ya? Apa karena dia ngantuk kemarin ya? Jadi stres itu ada nggak sih yang berdampak positif dok? Stres itu sebetulnya positif, Pak. Positif ya? Nah, tapi kalau over stres baru terjadi dampak yang negatif. Sobat obsesi ada ternyata. Jadi stres itu harus kita manage dengan baik, gitu. Oke, stres yang positif kayak gimana? Nah, stres yang positif contohnya kan kita ini, kenapa kita bisa rajin sekolah? Oh, kita ingin pinter, kenapa kita ingin pinter? Karena kita ingin punya pekerjaan yang lebih baik. Oke. Kalau kita dari kecil dulu nggak mau malesan, ya sekarang nggak jadi apa. Oh gitu ya. Jadi ada memacu untuk berkembang manusia itu stres itulah. Jadi kita harus menaikkan level terus ya. Iya, contohnya secara tradisional orang hidup dulu jalan dulu gua-gua. Ternyata nggak nyaman di gua, bikin rumah, ya kan, bikin tenda dari bambu, sampai sekarang orang bikin rumah pakai tembok, pakai AC segala macam. Itu tujuan kenyamanan diri kan. Jadi harus ada keinginan yang lebih baik. Baru bisa berubah. Kalau nggak diam aja udahlah gini aja, ya nggak pernah berubah dia, Pak. Ya. Nah, terkait dengan keinginan yang kita harus untuk berubah ya, itu kita harus dapatkan dari mana dok? Kita kan apalagi kayak gini pandemi ya, keinginan untuk berubah itu apakah dari diri sendiri, apakah dari dukungan keluarga atau teman? Kita harus berharap ke siapa nih dok? Keinginan berubah itu dari kita, dari kita yang hidup dari lingkungan. Kita kan belajar lingkungan, kan saya katakan tadi, contoh di awal tadi, orang di desa kenapa nggak maju-maju ya? Karena dia segini cukup, udahlah. Orang Jakarta kan enggak, pengen jalan, dapat jalan, pengen jalan tol, ya enggak? Punya mobil, rumah sehingga punya mobil kecil, pengen yang besar, pengen yang mewah. Jadi kehidupan itu berubah terus. Iya. Dari mobil yang isinya bensin, bahan bakarnya jadi pengen listrik dok. Nah, itu mahal ya. Bisa tapi kebeli dok. Ya jadi sobat obsesi, ternyata ada stres yang bikin kita menjadi positif. Artinya kita harus menaikkan level kita, yang memacu kita sehingga kita tuh jangan tetap berkembang. Mungkin bahasanya ada impian untuk menjadi lebih baik. Ya kalau misalnya dari staff pengen jadi bos. Jadi bos lah. Tapi bos juga stres ya dok. Nah, bos juga stres. Stres juga ya. Siapa yang ganti nih? Begitu Pak. Bukan bos itu enak dok. Bos itu enak. Enggak juga Pak. Juga ya. Bos itu bisa nggak tidur malam juga, besok bagaimana nih gitu. Besok ada pemilihan penggantian bagaimana, kena apa enggak, tuh pusing kepala juga Pak. Apalagi nanti 2024. Nah itu. Orang yang stres ya dok. Iya. Oke. Ilmu baru dok buat saya, ternyata ada yang positif. Oke dok, bila ada orang yang takut ketemu dengan atasannya, itu masuknya ke kategori stres apa dok? Ini kita kan dunia kerja lah, kita bicaranya. Sampai kita nggak mau sama sekali, bukan nggak mau sama sekali ya, mungkin kalau bisa sih jangan ketemu dia deh. Itu kategori stres apa tuh dok? Itu takut sama atasan, alasannya apa? Kan begitu. Gitu ya, kita melihat apa kompetensi kita yang kurang. Oke, kompetensi. Ya, di dalam organisasi itu ada aturan-aturan, ada etika, tata cara yang harus kita lakukan. Apabila kita melakukan yang kita sebut kode of conduct atau kita sebut etika kerja, etika di lingkungan, itu harus dimanfaatkan sesuai dengan itu. Kita sebagai kepala keluarga yang bisa semaunya di rumah tangga kita, di kantor kan nggak bisa Pak. Ada orang lain, mungkin di atasan kita, mungkin sejawat kita. Nah, maka peranan itu harus berubah kan, tidak bisa disamaratakan. Nah itulah yang pentingnya supaya kita bisa mengelola stres itu. Oke, berarti kita memang harus menaikkan level kita ya, karena kompetensi kita juga harus tinggi. Harus banyak belajar terus Pak.
harus banyak belajar. Kan ya, sepanjang umur lah kita. Ya, dan kita juga harus punya etika yang baik ya. Jadi ya Etika sesuai dengan lingkungan, Pak. Pokoknya kalau Bapak masuk masjid ya pakai sarung, pakai Pakai sarung. cici, begitu. Ya kan kalau kolam renang ya pakai baju berenang. Jadi kalau ke kolam ke masjid baju berenang kan begitu. Iya enggak? baik ya. Artinya Makanya harus sesuai. Gitu. harus sesuai. Nah. Artinya kita profesional ya. Iya. Profesional. Nah. Kenapa sih harus takut? Orang kita bisa kok. Kan gitu ya, Dok? Iya. Oke. Oke, jadi sobat obsesi, besok jangan takut lagi. Kalau dendam gimana, Dok? Nggak sih, Ada Dok. nggak sih rasa dendam? Dendam itu maksudnya gimana, Pak? Maksudnya kita sampai begitu dendamnya dengan pimpinan kita, ada nggak sih kira-kira? Ya dendamnya asalnya dari mana? Apa dimarahin atau bagaimana? Nah, Ya kita kan harus introspeksi. Kalau kita salah kita dimarahin ya wajar, Pak. Karena di dalam undang-undang hukum-hukum dalam undang-undang dalam pekerjaan itu cuma satu, Pak. Bos selalu benar. Tuh. Nomor 2 kembali ke nomor 1. Nah, itu tuh, ya kan? yang tahu sobat Kenapa? obsesi Karena itu. bos bisa berhentiin pegawai, tapi pegawai nggak bisa berhentiin bos, Pak. Iya kan? Yang bisa berhenti bos siapa, Pak? Nah, bosnya lagi. Begitu. Oke, ya pasti segala sesuatunya itu untuk organisasi ya, Dok ya. Jadi sobat Iya. obsesi kita itu memang selalu untuk organisasi, bukan untuk pribadi ya. Iya. Dan kita selalu harus berpikir positif. Jadi bos nomor Bos selalu benar. selalu benar. Undang-undangnya kan begitu. Undang-undangnya. Saya baru tahu itu. Hah? Ya, Masa baru baru tahu tahu? saya itu. Iyalah. Oke, Dok. Kita selalu ketemu orang yang sinis nih, Dok. Misalnya nih, pastilah ketemu orang sinis, terus orang yang selalu punya perasaan negatif kepada kita, ya kan? Ya di dunia kerja pasti ada lah. Apalagi uang shift lu berapa sih? Kok uang shift gua segini misalnya gitu kan? Oh begini-begini. Nah itu kalau kayak gitu, itu apakah itu juga termasuk dalam stres, Dok? Stres orangnya itu atau untuk kita gitu, Dok? Ya kita sendiri yang stres, Pak. Harusnya orang mau ngomong apa, mau ngomong bagaimana. Selagi tidak menyentuh kita ya nggak masalah, biarin aja. Biarin aja ya. EGP aja, Pak. Emang gue pikirin. Pikirin. Iya, Pak. Gitu ya. Nah, kalau saya omongan orang kita pikirin, pusing kepala sendiri, Pak. Oke. Nah, seperti contoh di dalam cerita Alibaba Alibaba. sama anaknya, iya kan? Dia naik keledai, anaknya naik. Orang lihat ini kurang ajar nih anak bapaknya udah tua, disuruh jalan dia naik keledai. Nggak gantian, bapaknya naik. Ketemu lagi yang lain bilang, ini bapaknya nggak tahu dulu. Tuh, Nggak ada ya kan? habisnya ya. Udah tua, katanya anak kecil suruh jalan dia naik keledai. Nah, akhirnya di bagian kedua digendong tuh keledai. Ketemu orang ketiga, ini orang kebodohan aku keledai digendong. Tuh, mana yang benar, Pak? Oleh karena itu kita jangan terlalu banyak mikirin apa yang dikatakan orang. Oh gitu ya. Kita punya tata nilai di dalam diri pribadi kita yang kita anggap itu sudah baik, normanya kita laksanakan. Kayak jadi biar nggak stres. Nah, Kadang kan kita selalu bilang, lu mah stres, ya, kamu mah stres. Kenapa sih sinis sama gua? Kan gitu ya. Kan gitu. Iya. Berarti itu dia stres nggak sih, Dok? Dengan sinis kepada kita, dengan berpikiran negatif kepada kita. Sebenarnya dia itu stres nggak? kenapa kita tanggapin kan saya kata Mas Saya. kita EGP aja ternyata. Oke, Nah, kalau kita pikirin orang stres apa tidak, kita yang pusing, Pak. Begitu. Jadi sobat Kita di dalam organisasi pekerjaan tujuan kita kan cuma satu, Pak. Bagaimana supaya organisasi ini berjalan baik, pekerjaan berjalan lancar. baik. Di luar itu ya nggak masalah. Kecuali kalau dia mukul kita segala macam tuh urusan. lain ya. Ya kan, tapi kalau dia sinis apa, selagi dia sebagai atasan juga selagi biarpun atau bawahan kita sih ngomel segala macam, biar penting kerjaannya selesai. Oh gitu ya. Nah kalau enggak dia kerjain ya gua ganti lo, gitu Pak. Ya kan? Jadi Gitu, yang Pak. penting kerjaan selesai. Karena tujuan dalam organisasi, goal organisasi Pak. Begitu, bukan pribadi kita. Betul. Nah itu, jadi makanya bedanya kan itu yang saya katakan itu kita harus bisa berganti-ganti peran tadi itu. Oke, yang secara garis bawahi kita adalah dalam berorganisasi, karena kita bekerja dalam suatu organisasi, sobat obsesi adalah goalnya ya, Nah, bukan kepribadian kita. Mungkin kepribadian kita itu nanti masuknya ke etika ya, Dok ya, gitu ya. Bisa begitu ya, Dok? Oke ya, jadi sobat obsesi jangan tanggapin lagi sama orang yang berpikiran negatif kepada kita ya. Jangan ya orang mau sinis ya kan.
Jadi kita tetap berpikiran positif dan kata-katanya yang saya harus garis EGP. Emang gue pikirin. Oke dok. Jadi dalam organisasi kan, organisasi itu kan dibuat organisasi kan pasti ada tujuannya ya enggak? Kayak seperti kita di Rumah Sakit Cengkareng, tujuannya memberikan pelayanan yang terbaik sehingga didatangi oleh masyarakat. Betul. Nah, diunggulkan, ya kan? Nah, makanya kita harus berperilaku seperti itu. Ya, Makanya kan Pak Direktur sudah bikin visi misi, tuh semua harus tahu tuh mau bagaimana melaksanakan ini. Begitu, kalau enggak selesai. Nanti yang satu mau ke kiri, yang satu ke kanan, satu ke belakang, nggak jalan-jalan tuh organisasi, ya kan? Begitu, Pak. Ya karena kita juga di pelayanan kesehatan yang melayani masyarakat, maka kita harus mempunyai hati yang bersih ya dok ya, yang sejalan dengan misi dari organisasi. Iya. Apa yang diinginkan pimpinan ya kita harus bisa menerjemahkan. Betul. Terjemahkan dengan bagaimana cara melayani yang baik. Ya. Itulah dari ya sobat obsesi yang bila bekerja di unit pelayanan, maka harus bisa menerjemahkan Kondisi kebijakan dari pimpinan ya, sehingga kita juga bisa dengan ikhlas melayani masyarakat. Seperti itu ya dok ya. Iya. Oke dok, ya ada nih dok nih ya, kita selalu bertanya-tanya, saya ini stres nggak sih? Kan gitu ya dok. Iya. Saya stres nggak sih? Ada nggak dok orang yang seperti itu berbicara sendiri kepada dirinya, ya, saya ini stres nggak? Sampai dia harus berkonsultasi. Nah, berarti kita harus tahu dan bisa mengidentifikasi stres itu yang kayak gimana dok? Tadi kan sudah saya sampaikan di depan, yang namanya stres itu mengakibatkan kepada diri kita terjadi suatu gangguan fungsi sosial kita. Gangguan fungsi. Umpamanya kita sebagai bapak, tiap hari marah mulu sama anak. Oh, kenapa nih? Pasti problem kan, harusnya anak disayang, kamu dimarahin. Sama istri kesel terus. Tuh. Kan jadi kan ada masalah. Kenapa kita begini? Itu tandanya kita stres, Pak. Stres ya. Gangguan Gangguan itu bisa mengganggu kepada fisiologis tubuh kita, bisa psikis kita, bisa perilaku kita. Orang stres itu bisa 3, ya, bisa fisiologis, bisa psikis, mentalnya, bisa perilakunya. Tuh yang Bapak katakan tadi, orang jadi sinis segala macam, itu ya. Namanya sudah mulai mengganggu kepada perilakunya, tingkah lakunya. Jadi troublemaker dia. Troublemaker. Iya, merusak di lingkungan. Betul kan? Oke, jadi di garis bawahi berarti ada terjadi gangguan fungsi sosial ya. Artinya fungsi sosial kalau menurut saya nih, dia merasa pernah disakiti ya kan, atau dia merasa karena ada stres, pressure dari pekerjaan ya. Mungkin seperti itu kali dok ya, sehingga membuat dia itu bagian dari identifikasi stres itu ya dok ya. Nah, jadi kalau dia mengalami stres, dia kan ada orang merasa cuma fisiologisnya berubah. Kalau fisiologisnya berubah, karena dia stres, tahu tekanan darahnya tadinya normal naik tekanan darahnya. Oke. Tadinya bisa tidur, nggak bisa tidur. Tadinya bisa tidur, nggak bisa tidur. Itu fisiologis. Ya kan, yang psikis, emosinya tadi saya katakan tadi. Oke. Ya kan, yang perilaku, kemana-mana aja yang menyalahkan orang terus, Pak. Nggak ada orang benar, dia aja yang selalu benar sendiri. Nah, akibatnya dia di lingkungan juga terisolasi kan. Nah, jadi dia fungsi sosialnya terganggu kan. Nah, baru kita katakan stres. Begitu. Oke, berarti nanti kita ada solusinya ya dok, bisa minta-minta ya. Artinya tidak bisa tidur ya kan, secara fisiologis itu kan. Terus yang tadinya bisa tidur jadi tidak bisa tidur. Nanti kita minta solusinya itu dok, kayak gitu. Terus satu lagi yang tadi yang secara tadi yang kedua itu? Yang kedua psikis. Psikis. Ya, secara psikis nanti kita minta tuh dok, nanti di akhir solusinya ya. Iya. Sobat obsesi. Oke. Strateginya dok. Tadi kita udah bilang nih. Strateginya apa sih kita untuk biar nggak stres? Nanti kita akan bahas secara solusi yang tadi ya dok. Tapi paling nggak strategi umum aja nih biar kita nggak stres. Di tempat kerja contohnya,
Misalnya tadi cara menghadapi pimpinan kan kita udah jelas tadi. Kalau misalnya di sip-sipan, strategi umum aja dok, biar kita nggak. Strategi umum kan gitu, kita harus kalau kita petugas bekerja, kita kerjakan pekerjaan kita dengan baik. Kan kita fokus, ya kan. Fokus. Nah, kemudian juga bicara harus jelas, instruksi harus dipahami benar. Jangan orang ngomong kita sampaikan C kan, jadi kemana-mana jadi tidak sinkron dia nanti. Oke, kalau strategi akhir kan pasti ke rumah sakit ya. Maksudnya? Ya artinya sampai seberapa dibutuhkannya orang stres itu harus ke rumah sakit dong. Enggak harus kan, tapi Harus ya? enggak harus. Nah, kalau misalnya dia seperti udah parah, Yang parahnya itu saya katakan parah banget Harus sampai rumah sakit. terganggu fungsi sosialnya. harus ke rumah sakit ya dok ya. Hah? Ya dia harus ke rumah sakit, harus mungkin dia cari orang tua siapa yang dianggapnya bisa membantu dia. Mungkin dia ketemu ustadz, mungkin dia ketemu psikolog, mungkin dokter. Tuh. Jadi kalau orang sudah merasakan, wah ini gue stres nih, dia akan cari pengobatan, Pak. Pengobatan ya. Nah, yang sulit itu dia nggak merasa stres, orang lain stres karena dia. Oke. Itu yang susah, disuruh kerja kagak beres, disuruh tanggung jawab nggak dikerjakan, bosnya pusing. Iya kan? Jadi pengobatan perlu dari Kalau diajak ngomong sih, pintar Pak dia. Begitu, itu lebih susah lagi. pengobatan perlu berarti dok ya. Nah, pengobatan tergantung insight kita, kesadaran. Oh, ini perlu berobat nggak sih? Tuh. Oh gitu. Tapi dalam rangka pengobatan kita perlu pendamping juga ya. Contohnya begini, di rumah, di keluarga lah kita bilang ya. Dia itu kita sebutkan aja lah di keluarga. Jadi om saya, kita sebut aja om saya. Itu dia tadinya adalah pekerja. Setelah masa pandemi ini dia udah nggak kerja lagi. Terus istrinya lah yang bekerja. Istrinya yang bekerja ternyata ada rasa kecemburuan terhadap istrinya itu. Nah, disuruhlah istrinya itu tidak boleh bekerja. Ya kan? Nah, setiap hari itu dia merasa takut kalau istrinya kerja, dok. Ya. Nah, orang seperti ini sarannya apa, dok? Sampai sehingga dia apakah perlu juga nggak sih berobat gitu kan ke rumah sakit? Tapi kan kita lihat tadi, oleh dia sudah tidak kerja. Berarti dia fungsi sosialnya hilang kan? Iya. Makanya dia kan perlu bantuan. Betul nggak? Nah, Karena dia merasa kehilangan pekerjaan, ya kan? Dia cemburu pada istri yang membiayai keluarga sekarang. Ya kan? Tadinya enggak loh. Nah iya, kemudian istri yang membiayai keluarga. Nah kan jadi emosi mulai terganggu kan? Ya merasa nanti diremehkan istri. Yang ngasih makan kan gue, kan begitu nanti. Padahal istri nggak ngomong apa-apa, Pak. Tapi perasaan dia, karena dia sudah minder karena dia di PHK tadi, Pak. Nah itu kan mulai terganggu sedikit. Kemudian kalau dia mulai cemburu pada suaminya, sebagai istrinya, atau kemarin suruh sampai nyuruh istrinya berhenti kerja, nanti keluarganya mau siapa yang biayai, Pak. Itu dia. Itu namanya patologis kan sudah, Pak. Itu namanya sakit. Tuh, baru kita perlu terapi yang seperti itu, Pak. Begitu. Nah, rencananya saya mau bawa ke sini nih, dok. Harus dibawa, berarti kita harus saya dampingi ya, dok ya. Bisa didampingi. Kalau dia mau kesadarannya ada, tadi kan saya katakan, waduh kenapa aku marah melulu sama istri gua tuh, udah berobat sendiri, Pak. Tuh. Jadi iklan nih buat sobat obsesi. Bila yang kasusnya seperti saya di RSUD Cengkareng ada ya, dok ya. Ada berapa pelayanan untuk kesehatan jiwa, dok? Ada dokternya? Ada dua. Ada dua ya. Dengan dokter Aminullah dan dengan dokter Joni. Ya, jadi sobat obsesi, ya rencananya memang om saya mau ajak sini, dok. Pakai BPJS bisa ya, dok ya? Bisa lah. BPJS ada rujukan semua masyarakat Indonesia dijamin BPJS. Dijamin. Iya. Ya, yang bekerja ya dijamin oleh pekerjaannya. Yang tidak bekerja dijamin negara. jadwalnya sampai dari hari apa sampai hari apa sih, dok? Setiap hari kita buka poliklinik. Setiap hari buka. Setiap hari buka. Dari jam? Kalau jam sampai jam 1. Dari pagi sampai jam 1. 1. Hari Selasa, Rebo, dan Jumat sampai sore, Pak. Sampai sore. Sorenya sampai jam berapa, dok? Jam 3. Jam 3. Sobat obsesi yang mau mungkin ya amit-amit ya, kalau memang ada yang seperti dibutuhkan tadi untuk terapi,
bisa sampai jam 3 sore di hari-hari tertentu yang nanti bisa dilihat di iklannya acara ini. Oke dokter, kita lanjut lagi ya dokter ya. Nanti juga ada pertanyaan nih dokter nih dari WA-nya RSUD Cengkareng. WA-nya RSUD Cengkareng. Ada pertanyaan dari perawat yang berdinas di poliklinik. Pertanyaan seperti ini dok. Tingkatan stres dalam bekerja, tuntutan dari pasien yang ingin cepat diperiksa. Jadi dia tuh punya keinginan kok, gua harus duluan, saya harus duluan gitu, pengen cepet-cepet. Kalau saya bacanya saya seperti itu mungkin. Terus kadang bentrok dengan buku atau status pasien yang belum datang dari petugas medical record. Nah ini saran mungkin yang dengar yang bekerja di poliklinik mungkin sering seperti ini, mungkin dokter bisa jelas kasih. Ya, kita harus makanya kita kerja harus sinkron ya, dok. ya, komunikasi karena kita bekerja di satu organisasi tidak bisa mengerjakan pekerjaan sendiri karena pekerjaan itu selalu ada kaitan dengan yang sebelum. Jadi kalau sampai pasien yang berobat, dia akan daftar, terdaftar dulu, dilaporkan ke rekan medik nanti keluar statusnya, baru akan turun ke poli, ditaruh ke dokternya, baru akan dipanggil. Gitu ya dok ya? Iya, jadi kadang-kadang pasiennya datang, kemudian tidak ada perjanjian, Pak. Nah ini kan namanya nggak masuk, dipanggil nggak bisa. Nah ini kadang-kadang menjadi masalah di dalam BPJS ini, Pak. Jadi Begitu. Jadi yang pernah saya rasakan dok, itu dulu saya pernah kerja di unit admission. Itu kalau pasien datang pengen buru-buru, itu asam lambung saya naik dok, beneran. Jadi tuh rasa emosi itu selalu timbul jadinya. Ya. Nah itu memang perlu latihan ya. Mungkin yang ditanyakan oleh teman kita ini, mungkin gimana sih biar supaya kita tuh, ya kembali lagi ya perlu apa gitu terapinya. Jadi kadang orang pengen buru-buru ya kan, bahkan kita jelasin juga nggak ngerti ya kan. Jadi kita tuh setiap hari bayangin seperti itu tuh dok. Ya, jadi tadi ya sudah disampaikan ya. Jadi kesenangan semua orang tuh kan ingin dilayakan, merasa diri yang paling penting. Ya kan? Nah, tapi kan kita bisa memberikan penjelasan. Bahwa ini rumah sakit, ada aturan pelayanan tuh seperti ini. Bila perlu gitu sebenarnya kita pasang itu. Kalau pasien 3 tahun, pasien harus kesini dulu, habis daftar, diambil status turun di lain. Sehingga kepantasan gua lama karena status gua belum turun, dia ngerti. Ini kan yang ngomongin nggak ada Pak. Iya. Nah, ya kenapa orang datang di belakangan, tahu-tahu sudah masuk, padahal orangnya datang duluan, ngambil statusnya segala macam, dia minum-minum di kopi di luar, terus balik dipanggil. Dia datang nggak dipanggil-panggil, tuh marah dia kan. Begitu ya. Nah, jadi ini kan harus kita jelaskan Pak. Oke. Ya, jadi kita memberikan pelayanan perlu informasi itu yang jelas, Pak. Alur pasien seperti apa, status pasien seperti apa gitu. Iya. Nah, jadi itu karena kita tahu namanya orang ke rumah sakit pasti sudah mendesak, Pak. Kebutuhannya sudah tidak bisa ditunda. Ya. Nah, Jadi nggak boleh ya. memang itulah pekerjaan yang sudah kita pilih ya, kita hadapi Pak, nggak boleh stres. Nggak boleh stres. Terima aja ya Ya kan? Paham aja itu memang orang lebih membutuhkan soalnya begitu. Kalau semakin kita tanggapi, atau semakin kita sangka, udah makin stres. Makin konflik terjadi Pak. Konflik dari diri kita sendiri malah ya. Kita emosi sama dia emosi juga makin menjadi. Dia yang jadi pasien dokter ntar ya. Nanti banyak kita pegawai yang jadi pasien. Jangan sampai dok kan. Iya. Ya artinya ya pasti itu manusiawi ya. Iya. Manusiawi, semua orang juga pasti punya seperti itu. Tinggal dia pengalaman dari beliau aja ya. Iya. Nah, yang kedua gini dok, sebenarnya udah dijawab sih ini tadi dengan kata-kata EGP. Mungkin ada tambahan nih, menghadapi lingkungan teman bekerja. Menghadapi lingkungan teman bekerja. Ya mungkin kalau bahasanya iri, nggak jelas juga di sini sih ya. Iri atau gimana gitu ya. Ya kita harus paham Pak, lingkungan pekerjaan itu masing-masing mengalami atau memberikan respon yang berbeda. Ya. Jadi satu pekerjaan itu bagi orang lain ini saya menyenangkan, dia kerjakan dengan baik. Yang lain mungkin berpikir, wah dia enak-enak kerja, aku duduk nggak dikasih kerjaan. Atau yang lain tidak kerja,
sayang lu kerja tuh. Itu persepsi individu Pak kan Pak. Makanya dalam kita memberikan pekerjaan tadi saya sampaikan di depan kan harus ada organisasi, itu harus ada job description-nya jelas. Siapa mengerjakan apa, terus sampai kapan, ada batas waktunya. Ya, jadi kalau semuanya tertata akan baik, seperti mobil Pak, si starter langsung turun jalan ya. Mantap itu. Nah, tapi kalau hati yang mogok kan nggak bisa di bulan dorong nggak mau. Ya kan? Oke, kembali lagi Dok. Terakhir nih, terakhir ya. Dari saya sih tadi kan kita udah bahas solusi ya, tadi ada 2 fisiologis itu dan 1 psikis ya kan. Tadi saya minta sama dokter, tolong solusinya gimana kita biar supaya bisa tidur. Jangan stres ya kan. Terus yang kedua secara fisikis. Fisikis itu tadi ya bagaimana yang tadi secara fisikis itu Dok. Nah, tadi saya berjanji sama dokter kita harus punya solusinya gitu. Biar bisa tidur nyenyak, terus kita juga bisa menghadapi psikis kita. Bisa Dok? Kan tadi saya sampaikan pasti kita bisa harus bekerja sesuai dengan lingkungan kita. Kalau kita di rumah kita jangan kerja lagi kan. Ya, pekerjaan banyak nih kan. Akhirnya nggak bisa tidur pun gitu. Jangan dibawa marah di kantor, dibawa pulang. Tuh juga bikin kita nggak bisa tidur ya kan. Gitu. Jadi kalau kita kembali kepada porsi masing-masing, kita tidak mengalami stres Pak. Ya, akan tidur jadi nyaman. Justru yang sering terjadi kalau kita kesal di kantor sampai ke rumah juga kesal, diingat-ingat Bapak katakan tadi dipikirin terus bolak-balik kesalnya makin besar Pak. Nah itu bikin susah tidur. Nah, tapi kalau kita sudah pekerjaan kerja tinggalkan di kantor selesai, aku pulang ke rumah ketemu istriku, anakku yang kusayang. Jadi kita happy di rumah Pak, begitu pasti sejujurnya nyaman. Gitu. Tapi kalau yang di rumah mikirin ini bosnya ini juga semua dari pagi begini-begini, kemudian dicerita lagi sama suaminya marah lagi, kan istri gue dimarahin mulu. Oh ya kan, akhirnya dua-dua jadi argumentasi yang negatif semua, emosinya negatif semua Pak. Jadinya ya di rumah ya. Jadi kita harus membangun energi dalam diri yang positif. Nanti lama-lama anaknya lagi kena emosi yang negatif tadi. Dengan hal yang negatif ya. Iya. Oke, jadi dicatat juga ini, jadi yang perlu digarisbawahi, di rumah jangan kerja lagi ya. Biasanya harus santai ya. Kerja di rumah, pekerjaan rumah Pak. Menyayangi anak, menyayangi istri. Artinya membantu istri kerja kan gitu ya kan. Begitu. Terus di rumah juga jangan marah ya. Jangan kalau di rumah jadi bos gimana coba, istrinya udah capek dari pagi ngurusin anak, masak, begini nyuci, gini setrika. Datang nih, nggak ada. Ini mana ini belum? Wah, makin marah juga dia Pak. Ada Dok yang begitu. Ada. Gara-gara air nggak disiapin. Nah, masalah. Masalah. Setiap saya pulang nggak ada air minum. Nah, itu dia. Nggak boleh begitu ya. Nggak boleh. Juga di rumah juga seorang istri juga harus pulang ke rumah. Udah tahu nih suami pulang jam sekian, jangan pakai daster dapur. Wah. Oh, kacau lagi kan. Kacau. Masih bau dapur. Harusnya udah rapi, kayak pergi kondangan gitu kan. Wangi, asik lah. Kode alam. Istri gua nih gitu, begitu. Jadi ada sesuatu yang diharapkan pulang ya. Iyalah. Begitu. Oke, ada kata-kata yang seperti ini Dok. Secara agama ya. Allah nggak akan memberikan beban terus tidak mampu kan gue nggak mampu kecuali dia memang jadi pilihan mampu ya. Iya. Artinya ya nggak mungkin lah ya, dia nggak mungkin dikasih sesuatu yang nggak mungkin dia mampu. Benar nggak sih Dok begitu ya? Allah itu kan maha pengasih dan penyayang. Iya kan, jadi sebelum menjadikan kita dia sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Nah sekarang kita yang belajar untuk apa yang harus kita pelajari, kalau kita lakukan itu yang kita lakukan. Makanya kalau itu paling gampang saya katakan, kita kembali kepada tugas kita masing-masing. Dalam rumah tangga kita kepala keluarga, ya berperanlah sebagai kepala keluarga, jangan kepala kantor kan saya bilang tadi gitu ya enggak. Main suruh-suruh aja. Istri aku dari pagi udah capek disuruh-suruhnya makin marah lagi ya kan. Begitu. Nanti istri marah, anak yang jadi sasaran Pak. Tuh. Anak yang marah kemana? Bolos sekolah.
Tuh kan jadi berderet ya. Deret berkesinambungan Nah, efek domino. makanya saya katakan tadi kalau kantor urusan kantor habis di kantor, urusan rumah kita kerjakan di rumah. Karena rumah kan adalah istana kita. Istana. Iya. Jadi kenyamanan Rumah tangga itu harus kenyamanan diciptakan kita. dari rumah ya. Iya. Nah. Oke, kenyamanan harus diciptakan di Di rumah. rumah. Ya. Ada lagi dokter yang mau ingin disampaikan? Saya rasa cukup ya. Dok, ya? cukup banyak ya. Teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, pembicaraan kita mungkin nanti kita bisa sambung lagi gitu. Oke, oke, sobat obsesi yang sekarang merasa stres karena pekerjaannya atau karena rumah tangga atau yang belum dapat jodoh, belum dapat jodoh. Ya, jangan stres. Tadi terakhir penutupnya, Allah nggak akan ngasih beban yang berat kecuali dia mampu Iya. untuk menjalankan beban itu. Betul ya dok ya? Jadi kita harus berpikiran positif ya. Jangan bawa permasalahan ke rumah, sobat obsesi. Tetap kita harus hangat, humble di rumah sehingga kita bisa menyatakan kenyamanan di rumah sehingga kita tidurnya nyenyak ya dok ya. Kita bisa tidur nyenyak. Oke, demikian yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan dengan tema solusi mengatasi stres di tempat kerja dapat terjawab dan bisa diimplementasikan kepada sobat-sobat obsesi. Obsesi makin berkembang lagi. Iya, mudah-mudahan kita ada Obsesi ke ketemu depan. lagi nanti dengan dokter Obsesi Amin. yang tahap ke depan lebih baik lagi. Mudah-mudahan obsesi diskusi yang lebih lanjut harus lebih tinggi lagi ya dok ya. Lebih baik lagi. Oke, demikian kami akhiri. Semoga dokter Amin sehat terus. Alhamdulillah. Kita semua yang ada di sini, Alhamdulillah. sobat obsesi juga sehat terus sehingga kita bisa melayani masyarakat dengan maksimal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jadi pakai